Bapak petani semuanya, ini karena kondisi musim yang tidak menentu, kelihatannya ini musim kemarau basah sehingga kita harus waspada terhadap hama dan penyakit. Terutama saat ini yang banyak sekali ada adalah wereng. Maka dari itu monggo semuanya waspada terhadap wereng, kita kendalikan kalau bisa bersama-sama, yaitu pengendalian secara bersama, baik itu mandiri maupun gerakan-gerakan yang diadakan bersama dengan petugas atau dinas pertanian. Ternyata niki penuh itu untuk satu lagi. Wereng coklat atau yang dikenal kita Nila Fatwalugen Stal itu merupakan hama tanaman padi utama. Dalam hal pengendalian wereng coklat, intinya itu adalah pengamatan. Dalam hal pengamatan bisa menentukan arah pengendalian atau menentukan pengendalian wereng coklat, terutama dalam tanaman padi. Terus dalam pengendalian hama wereng coklat itu utamanya adalah pola tanam. Jadi pembelian tanaman merupakan strategi khusus pengendalian hama wereng coklat. Terus yang kedua adalah penggunaan varietas tahan. Terus selanjutnya adalah sistem tanam. Untuk pengendalian wereng coklat yang paling bagus adalah sistem tanam jajar legowo. Karena apa? Dalam hal pengendalian wereng coklat dengan sistem jajar legowo, pertama, sirkulasi udara atau kelembapan yang ada di lahan pertanian itu akan bagus, sehingga wereng coklat bisa akan berkembang atau berkembang bisu, tapi tidak begitu perkembangan wereng coklat dapat terkendali dengan sistem jajar legowo. Dalam sistem jajar legowo itu tadi, seandainya ada serangan wereng coklat atau populasi tinggi, itu pengendalian dengan pestisida mudah dilaksanakan daripada tanaman yang tidak jajar legowo. Terus yang lebih penting lagi dalam hal pengendalian wereng coklat itu adalah pengamatan. Apabila dalam hal pengamatan itu ditemukan populasi itu masih sedikit atau minimal 10 ekor per rumpun ke bawah, itu bisa kita kendalikan dengan menggunakan agen hayati. Antara lain kita bisa menggunakan Beveria bassiana atau Metarhizium. Itu bisa untuk mengendalikan wereng coklat dalam hal populasi masih rendah atau di bawah ambang ekonomi. Apabila wereng coklat sudah populasinya tinggi, terpaksa kita harus mengendalikan dengan menggunakan pestisida. Itu pun harus secara bijaksana. Tidak semua pestisida itu bisa digunakan untuk wereng coklat. Karena salah satu pestisida apabila kita gunakan yang bukan untuk wereng coklat, itu malah bisa memicu perkembangan wereng coklat. Antara lain misalkan apabila kita kendalikan dengan pestisida yang tidak untuk wereng coklat, itu mungkin wereng coklatnya bisa mengalami kekebalan atau resistensi, atau yang lain adalah telur yang belum waktunya menetas itu akan menetas. Terus Pak Joko, ini terkait dengan teknis penyemprotannya bagaimana? Untuk teknis penyemprotan wereng coklat, karena wereng coklat itu letaknya di pangkal batang, otomatis arah nozzle atau semprot kita itu kita arahkan langsung ke pangkal batang. Terus untuk kegiatan pengendaliannya sendiri itu lebih efektif sendiri-sendiri atau kegiatan bersama Pak, penyemprotan bersama-sama seperti itu Pak? Untuk pengendalian wereng coklat itu yang paling efektif itu adalah bersama-sama, terutama daerah sumber serangan. Jadi seandainya di
di wilayah itu ada serangan burung coklat, sumber serangannya di mana itu yang kita kendalikan dengan sistem pengendaliannya, penyemprotannya sistem seperti obat nyamuk. Jadi untuk mengurung warung coklat yang ada di situ tidak bisa keluar kemana-mana. Itu dalam hal pengendalian warung coklat. Ini merupakan contoh dari sumber serangan warung coklat. Nah, dengan sistem ini pengendaliannya itu dari pinggir masuk langsung semprot, pengendalian sistem obat nyamuk. Jadi seolah-olah warung coklat itu nanti akan terkurung dengan pestisida sehingga tidak menular kemana-mana. Nah, jadi pengendalian yang dengan gerakan bersama nanti ya, kita mengendalikan muter. Jadi ini terkurung sehingga warung coklat yang ada di sini kena pestisida akan mati semua. Jadi tidak sempat akan pindah ke lahan yang lain. Itu intinya dalam hal pengendalian bersama, kita mengendalikan adalah sumber serangan. Jadi akan mempercepat pemusnahan atau pengendalian warung coklat tersebut. Terus untuk populasinya Pak, ini perkiraan? Kalau seperti ini populasinya sudah banyak di atas 50 ekor per kumpunya. Bapak Ibu, untuk musim mendatang agar kita tidak terulang lagi serangan warung coklat, diusahakan pertama adalah bergiliran tanaman, yaitu padi-padi palawija. Terus yang kedua adalah penggunaan pertasahan. Terus yang lebih penting lagi dalam penggunaan pupuk harus berimbang. Terus penggunaan pupuk N yang terlalu banyak atau pupuk ZA yang terlalu banyak itu akan memicu serangan burung coklat. Kenapa? Karena tanaman kita itu betul gemuk tapi lemah dalam hal ketahanan. Semoga kita sarankan penggunaan pupuk berimbang harus diperhatikan betul. Untuk musim mendatang yaitu adalah pergiliran tanaman padi-padi palawija, monggo untuk memutus siklus hidup burung coklat agar kita terbebas dari burung coklat. Mungkin bisa tanaman kacang panjang atau kacang-kacangan lah, mungkin kacang kedelai, kacang hijau atau kacang tanah. Monggo yang penting tanaman sawah kita atau lahan kita tidak grow. Itu pergiliran tanaman merupakan solusi untuk memutus siklus hidup burung coklat.